berbeda, berbeda-beda suku ya, dari mana kita asalnya. Tapi saya percaya bahwa kita adalah asal kita adalah asal dari kerajaan surga. Jadi saat malam hari ini kita akan mengundang Tuhan untuk beroperasi malam hari ini di hati kita. Dan saya percaya bahwa saat ini kita sedang terkoneksi akan surga. Kita siapkan hati kita dan kita akan angkat pujian yang mengatakan Engkaulah Tuhan. Yesus kau yang ku pegang, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah Engkaulah, 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 Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah. Saya juga kita sekali Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Kami mau katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, berserah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja, Engkau haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Yesus. Ku bersyukur Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan hargai. Yesus, Kau kagumi karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu yang selamatkanku, dan Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami percaya, Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, mari kita satu dalam doa. Shalom, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Bapa. Terima kasih untuk semua yang terjadi hari ini, di mana Tuhan telah memberikan waktu yang banyak buat kami untuk beraktivitas, mulai dari pagi ketika kami bangun tidur, kami melalui banyak hal dalam kehidupan kami, dan kami menikmati hal-hal yang luar biasa, cinta, pertolongan, kasih sayang, hiburan yang Kau berikan buat kami semua sehingga pada malam hari ini satu hal yang luar biasa Tuhan, bahwa cinta-Mu telah mempertemukan kami dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Kami dari berbeda-berbeda suku, berbeda tempat semua Tuhan, berbeda jarak yang kami ini tidak kami bisa bersama-sama, tapi kami percaya lewat Zoom ini kami percaya banyak hal yang akan terjadi, yaitu perlindungan Tuhan, pengkaferan Tuhan akan terjadi di malam hari untuk kami semua. Dan Bapak, kami minta Tuhan biarlah hal-hal yang baru yang turun dari surga Tuhan memenuhi kami semua pada malam hari ini, kasih dan sejahtera, sukacita, biar itu berasal dari surga, dan kami saat ini percaya bahwa kami sedang terkoneksi akan surga. Dan saat ini para malaikat sedang bersorak-sorak karena malam hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa dan ucapan syukur kami dalam satu nama yang kami berdoa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, shalom, puji Tuhan, luar biasa. Kita adalah orang-orangnya Tuhan, kita adalah orang-orang Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu, kita angkat satu pujian lagi. Pujian sungguh tak tertandingi. Siapa ku bandingkan perbuatannya yang berat? Tak ada kerajaannya yang besar, tak tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang berkuasa. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa ku bandingkan perbuatannya yang keras? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal. Ya, puji Tuhan. Saya tibakan pujian kita sampai di sini. Kita akan masuk lagi lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dan untuk itu kita angkat satu pujian lagi untuk kebenaran firman Tuhan, penolong yang selalu setia.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat pujian sekali lagi, mengatakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Dengan kasih Kristus saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa dulu apa gimana? Berdoa ya? Iya, berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu, panjang sabar-Mu, kasih setia-Mu bagi kami semua. Kami bisa berkumpul di tempat ini, di tempat kami masing-masing, Tuhan, lewat Zoom, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, apa yang Kau sampaikan. Biarlah perpanjangan mulut lidah hamba-Mu ini, Tuhan, bisa menyampaikan bahwa Kau begitu baik, menyatakan kasih-Mu bagi kami semua pada malam hari ini, Tuhan. Terlebih dahulu, Tuhan, ampuni segala kejahatan, segala kenajisan, segala dosa, pelanggaran, Tuhan. Terlebih hamba-Mu, Tuhan, kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, layakkan kami, Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan selanjutnya kami akan memuji Engkau dan melanjutkan acara kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh jahat, roh iblis setan yang mengacau ibadah kami, Tuhan, roh yang tidak suka mendengarkan firman, roh yang merasa diri angkuh, merasa diri bisa, Tuhan, roh jahat, roh najis, semuanya itu kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom teman-teman semua. Ya, perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Gideon Mariadi Immanuel. Puji Tuhan, aku lahir di Sengkang. Kalau ada yang tahu itu di Sulawesi Selatan. Cuman merantau ke Bogor. Jadi orang tua itu Mama Toraja, Bapak Kalimantan. Umurku sekarang 24 tahun. Puji Tuhan, salam kenal semuanya. Dan aku juga baru kenal sama teman-teman yang ada di sini. Salam kenal dari Nona, Ana. Kemarin sempat ngechat, Bang bisa isi Zoom nggak? Sebenarnya aku tuh, kita ini sama semua ya. Kita di sini nggak ada yang sama-sama, nggak ada yang lebih mengerti atau lebih paham. Kita semua sama. Tidak ada yang mengajari atau yang diajar. Kita sama-sama belajar. Dan di sini juga aku mau menyampaikan kebaikan Tuhan sesuai tema tadi yang aku disampaikan ke Nur Ana.
Temanya itu mengikut Tuhan, sesuai dari pengalamanku sendiri. Kita baca Alkitab kita, yang bisa baca Alkitab atau enggak ada, Kak? Biar aku yang baca, gimana? Adakah yang bisa baca dalam Lukas 9 ayat yang ke-23? Kalau mau baca langsung ngomong aja, langsung. Lukas 9 ayat 23. Ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin, puji Tuhan. Di sini firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, hal dalam mengikut Tuhan. Ternyata katanya kepada mereka, jadi ini kata Yesus Kristus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kadang ayat ini menjadi suatu ayat yang membuat kita bingung. Terutama saya, ketika saya mula-mula mengikut Tuhan. Saya melihat ayat ini, saya berkata-kata, loh Tuhan, kenapa saya harus mikul salib lagi? Tuhan kan udah mati buat saya, Tuhan udah berkorban buat saya. Tugas saya harusnya tinggal percaya, saya selamat. Itulah pengertian saya yang dulu. Saya rasa sebagai orang yang sudah selamat, sudah beroleh kemurahan Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, tugas kita ya percaya, maka selamat. Tapi tidak, ternyata dalam Lukas 9 ini, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, memikul salib, baru kita mengikut Tuhan. Dan ini menegur kehidupanku yang sekarang. Secara kanak-kanak dulu aku tidak mengerti apa sih itu menyangkal diri, memikul salib. Apalagi setiap hari kan. Nah, kalau kita mengerti, menyangkal diri itu adalah menyangkal atau membantah atau mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita berkata tidak dari segala kemauan daging kita, kehendak diri kita sendiri, bahkan segala sesuatu hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, membuat hidup kita diperhamba, bukan diperhamba Tuhan, tapi diperhamba keinginan kita sendiri. Contohnya aja, misalnya keegoisan kita, ketika kita ditegur firman di gereja, kita menyangkal firman Tuhan. Itu salah satu penyangkalan. Ketika kita di tempat pekerjaan, ada orang yang jahat ke kita atau ada orang yang tidak suka ke kita, bahkan berbuat yang tidak semena-mena. Kita sebagai pengikut Tuhan harus menyangkal diri dengan menahan nafsu, menahan emosi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita berbeda. Kita ini anak Tuhan yang menyangkal diri. Dalam hal memikul salib ya banyak sekali yang aku pelajari. Contohnya aja ketika aku di gereja, ketika aku dengar firman Tuhan dan aku tidak betul-betul sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ketika pendeta menyampaikan firman. Bapak Gembala aku pernah bilang kalau itu salah satu juga memikul salib. Kita mau duduk diam dengar firman, itu sudah memikul salib. Kita mau geser-geser kursi, atur kursi di gereja, itu sudah memikul salib. Melayani Tuhan, memikul salib. Salib nggak harus kita pikul seperti memikul kayu yang besar. Tapi ketika kita memikul tanggung jawab kita kepada Tuhan, memikul segala hal yang Tuhan inginkan dalam diri kita, yang membuat kita kudus dan berkenan kepadanya, itu adalah memikul salib. Setelah diselamatkan, setiap orang wajib memikul diri, menyangkal diri setiap hari. Dan hal ini pasti kita dapatkan setiap hari, teman-teman. Ya, sama seperti aku ketika kita lagi bawa motor aja ya. Kadang ada orang yang senggol atau motong jalan kita, itu kita langsung emosi. Tapi aku punya sedikit perumpamaan, tapi ini hanya sekedar perumpamaan. Anggaplah diri kita ini Tuhan Yesus. Ini bukannya apa ya? Anggaplah diri kita Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang misalnya
ngajak kita berbuat yang jahat, berbuat yang najis, atau memancing emosi kita. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jika kita menjadikan diri kita, menjadikan patokan pribadi Yesus dalam diri kita, kita langsung mikir, kira-kira kalau Tuhan adalah diri saya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa saya akan membalas kejahatan yang kejahatan? Apa saya akan teriakin orang yang motong jalan saya? Apa saya akan marah ketika saya diomongi? Apa saya akan mengomongi orang, mendengarkan bisikan-bisikan jelek, menjelekkan orang lain? Itu salah satu hal yang membuat saya, oh iya ya. Bahkan ketika kita melangkah keluar dari rumah, kira-kira apa yang Yesus lakukan saat melangkah keluar dari rumah? Mulai dari situ kita sudah menempatkan diri kita. Tuhan berada di dalam hati kita. Kita ini kan baitnya Tuhan. Kita ini kan baitnya Allah. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan saja rumah gedung gereja, tapi rumah Tuhan itulah tubuh kita. Dan kalau kita adalah tubuhnya Tuhan, berarti Tuhan, Roh Kudusnya, Rohnya, ada bersama-sama dengan kita. Pada saat kita mendukakan Roh Kudus, tidak mengikuti keinginan Tuhan, Roh Kudus akan undur dari kita. Dan kita tidak mendengarkan perintah Roh Kudus. Roh Kudus tidak memimpin kita. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, menempatkan diri kita seperti pribadi Yesus, Roh Kudus pasti datang. Karena kalau aku ingat-ingat lagi yang aku pernah dengar dari pendetaku, ketika langit dan bumi diciptakan ya teman-teman, pada kejadian itu langit dan bumi masih kosong dan ada laut, air dan daratan, dan Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air laut kan. Roh Allah berlayang-layang di situ. Kata pendetaku, ternyata titik terendah dari suatu daratan atau suatu gunung untuk mengukur suatu ketinggian gunung itu titik nolnya itu laut. Ininya apa? Itunya lautnya. Dia titiknya dari situ. Misalnya ketinggian MDPL-nya berapa. Tapi Roh Kudus ini melayang-layang di atas permukaan air laut. Itu titik nol. Artinya kehidupan yang sampai kepada titik nol, rendah hati, bahkan rela direndahkan, itu adalah pribadi Yesus. Maka Roh Kudus akan menaungi kita. Jadi pribadi yang rendah hatilah yang dinaungi Roh Kudus. Kalau kita nggak rendah hati, seenaknya berbuat, berkata-kata, bertindak, Roh Kudus akan undur dari kita. Itu yang aku dapat dalam hal mengikut Tuhan. Makanya penting kita menyangkal diri dan memikul salib supaya Roh Kudus itu memimpin, menuntun, mengajar, menginsafkan kita dalam setiap langkah kita. Nah, itu teman-teman. Lalu kita baca lagi dalam Yakobus ayat yang kedua, Yakobus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Ada yang bisa bacakan? Yakobus, Ibrani, Yakobus, Perjanjian Baru. Yakobus yang kedua ayat 19 sampai 20. Kalau tidak ada, boleh saya aja yang bacakan. Baik, nggak ada ya. Ya udah aku baca ya. Yakobus 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan pun percaya juga akan hal itu. Dan mereka gemetar. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Demikian firman Tuhan. Jadi di sini teman-teman dari ayat Yakobus 2 ayat yang 19, ayat yang 19 engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kalau masalah percaya, setan pun percaya. Saya percaya engkau ada. Bahkan ada lagunya, aku percaya Tuhanku ajaib, dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku kuat, aku percaya Tuhanku dahsyat,
Tapi kita tidak kuat dalam menyangkal diri. Kita tidak kuat dalam menahan segala hal nafsu. Kita tidak kuat ketika kenajisan itu datang. Kita tidak kuat ketika roh jahat itu datang, memikat kita. Tapi kita percaya Tuhan itu kuat. Ini salah ya teman-teman. Ya, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis juga percaya, bahkan mereka gentar dan gemetar akan Allah. Makanya ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal. Ternyata manusia yang hanya percaya namun tidak punya, hanya mempunyai iman namun tidak memiliki perbuatan, tidak ada praktek. Dikatakan bahwa mereka adalah manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang punya KTP tulisannya Kristen, entah Kristen Protestan, entah Katolik, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, kita percaya kita punya Tuhan Sang Penebus Juru Selamat, tapi kita tidak menempatkan diri kita sebagai pendamaian bagi orang lain. Percuma kita menyembah setiap hari, kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, tapi ketika ada orang yang berlaku jahat, kita tidak menjadi pendamaian, kita malah kompor-komporin. Ada orang, itu si Markus contoh ya, si Markus kemarin dia begini. Yang betul, memang kurang ajar itu, akhirnya dikomporin. Tapi kalau ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang beriman dan melakukan, kita ini ibarat, kalau kita ibaratkan lagi kembali ke pertama ya, Yesus kan pengganti korban yang pertama. Korban yang pertama itu ketika menghapuskan dosa umat Israel itu sekali setahun, barulah dosa mereka hapus. Tapi Yesus menggantikan korban itu satu kali untuk selama-lamanya. Bukan bagi orang Israel saja, tapi bagi kita semua, umat manusia. Dia yang menjadi korban. Dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Artinya kita sebagai orang yang percaya juga harus menjadi korban. Orang lain salah, kita yang korban. Orang lain berbuat jahat, kita yang korban. Orang lain berlaku busuk, kita yang korban. Kita harus menjadi pendamai dimanapun kita berada. Gak usah jauh-jauh. Gak usah di sekolah atau di tempat pekerjaan. Di rumah aja kita menjadi korban. Di rumah, contohnya sama adik, sama orang tua. Kita ke gereja menyanyi, ku nyanyi haleluya. Nyampe rumah, Dek beli dulu garam. Malas. Nah, itu kan udah salah ya. Kita dipandang sama teman-teman kita rohani. Tapi ternyata di dalamnya penuh dengan kebusukan. Kita tidak dengar-dengaran sama orang tua, kita tidak tunduk sama orang tua, kita tidak peduli sama orang tua. Kita malas di rumah. Kaum rebahan ya. Tadi seperti dikatakan Bang Pace Erik tadi, kita sudah habis 1 hari ini main HP. Tiba saatnya kita dengar firman. Nah, inilah saat yang terbaik. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan kasih-Nya kepada kita. Bahwa kita ini jangan hanya sekedar percaya saja, tapi harus ada praktek. Iman tanpa perbuatan kosong. Jadi orang yang punya iman tapi tidak ada perbuatan dalam melakukan firman, hidupnya kosong. Tidak bisa diisi oleh kasih Kristus. Roh Kudus tidak bisa mengisi hidupnya. Begitu teman-teman. Kalau kita baca lagi ayat yang ke-21, bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi gini, ternyata Bapak Abraham ketika dia mau menyembelih anaknya, mempersembahkan anaknya, itu didasari dengan iman yang dibenarkan oleh perbuatan. Jadi ketika iman, kita memiliki iman, tapi kita tidak ada praktek, kita tidak bisa dibenarkan sama Tuhan. Bisa jadi kita nggak diselamatkan sama Tuhan. Aku bukan aja gimana-gimana ya teman-teman, tapi coba kita pikir lagi, kalau kita beriman, kita dengar firman, jangan berlaku najis, jangan berlaku jahat, jangan
Kasihilah sesamamu, jangan benci musuhmu, doakan mereka. Kita sudah dengar semua firman Tuhan. Tapi kalau ketika kita sudah dengar firman, tapi tidak melakukan firman, kita tidak bisa dibenarkan sama Tuhan. Kita tidak bisa mendapat pembelaan pada hari penghakiman. Apa yang terjadi? Kehidupan yang seperti ini. Kita baca lagi dalam Matius 7 ayat 21 ayat sampai yang ke-23. Di sini aku baca ayatnya banyak ya. Soalnya aku takut kalau pakai sharing-sharing, pakai pengertian sendiri, takutnya malah lari-lari. Sini aku bacain aja biar cepet ya. Setengah jam kan. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Allah Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat ini sering dipakai sama agama sebelah. Dia berkata, wah itu kalian nggak diakui sama Yesus. Yesus bukan Tuhan. Padahal salah. Ayat ini tuh sebenarnya mantap banget bagi kita. Dikatakan di sini perikopnya kan hal pengajaran yang sesat. Jadi dari buahnya lah kita bisa melihat orang-orang yang mulai tersesat. Mereka mengadakan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan, menyembah Tuhan. Itu semua hal seperti itu kita lakukan. Menyembah Tuhan, memanggil Tuhan. Tapi Tuhan tidak kenal kita. Coba dipikirin teman-teman. Kita dari lahir sampai umur segini, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah datang ke gereja, tapi Tuhan nggak kenal kita. Bahkan kita dikatakan, enyahlah kamu, sekalian kalian pembuat kejahatan. Gimana nggak sakit coba? Artinya kalau kita binasa dong dalam api neraka. Kalau di dalam neraka itu teman-teman cuma ada limit 100 tahun. Lebih baik saya berbuat najis sekarang. Ada limit, ada waktunya. Tapi enggak, di neraka itu selama-lamanya. Kalau yang suka nonton SpongeBob tuh, selama-lamanya. Luar biasa, teman-teman. Di dalam neraka itu selamanya. Dan apinya itu bukan api seperti di bumi. Firman Tuhan berkata 7 kali lebih panas dalam api di bumi. Dan iman kita tidak boleh didasari karena ketakutan kita masuk neraka. Tidak. Tapi dikatakan dalam ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, di sini kehendak Bapa di sorga itu yang terpenting ternyata. Ketika Yesus berkata kepada mereka, apa sih kehendak Bapa di sorga? Apa sih kehendak Bapa di sorga? Aku bertanya-tanya waktu itu. Dan aku mendapatkan pengertian dari tempat aku tergembala. Ternyata kehendak Allah Bapa di sorga, kalau kita ingat-ingat dalam kitab ayat firman, aku lupa ayatnya mana. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa di batu. Dia berkata, jika boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah kehendak Allah Bapa. Yesus harus mati di atas kayu salib. Kehendak Allah Bapa adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itulah pekerjaan Allah yang terbesar. Yesus hidupnya tidak hanya sekedar melakukan mujizat, seperti yang dikatakan tadi, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bernubuat, tidak. Makan raja sama orang yang diberi makan 5.000 orang diberi makan oleh 2 ikan dan 3 roti. Yesus tidak suka. Karena pengikutan karena mujizat itu adalah salah. Pengikutan karena tanda-tanda heran itu salah. Kita ikut Tuhan supaya berhasil, kita ikut Tuhan supaya sukses, kita ikut Tuhan supaya kaya. Itu salah, teman-teman. Ternyata kita harus mengikuti kehendak Allah Bapa. Di mana kita kembali lagi pada ayat yang Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah kehendak Allah Bapa. Itulah tiket kita masuk dalam kerajaan sorga. Banyak orang Kristen nggak tahu ini, teman-teman. Dan kita bersyukur kita sudah mengerti firman Tuhan dan sudah tahu. Dan aku sangat bersyukur banget.
Ternyata Tuhan itu mati di atas kayu salib, naik ke surga, meninggalkan pribadi yang sempurna yang harus kita teladani. Bang, susah bang, susah, berat bang. Menyangkal diri susah bang. Memikul salib bang, aduh bang, aku aja disinggung di status WhatsApp aja bang, aduh emosi bang, gak bisa, berat. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil teman-teman. Ya kita mikirnya susah, mikirin, wah ini firman Tuhan susah dilakukan, karena kita udah mikirin susahnya duluan. Gak ada bagi Tuhan gak ada yang mustahil kalau kita andalkan Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan, ketakutan, gak ada yang mustahil. Kita lakukan semuanya dalam doa, dalam penyembahan. Setiap hari kita buat pribadi Yesus ada dalam diri kita. Mungkin dia lagi di belakang kita, memperhatikan kita, perbuatan kita, baik itu di tempat yang terang, tempat yang gelap, di pekerjaan, di rumah, di sekolah, tempat kita nongkrong. Buktikan kalau kita ini anak Tuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini suratan Petrus. Salah satu murid kebanggaan Yesus. Meskipun dia mengkhianati Yesus ya. Tapi luar biasa Petrus ini. Kita baca. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Yesus Kristus batu penjuru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gitu teman-teman. Ayat ini luar biasa ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kita sebenarnya bangsa yang tidak terpilih. Siapa kita teman-teman? Kita ini orang Indonesia. Ada yang dari NTT, Papua, Sulawesi, Jakarta, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Kita ini bukan bangsa pilihan. Bangsa pilihan itu bangsa Israel. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Tidak dikatakan laki-laki perempuan. Imamat. Berarti semua laki-laki perempuan imam. Imamat. Tidak dikatakan kan di sini. Laki-laki perempuan sama-sama melayani Tuhan. Bangsa yang kudus. Artinya kita harus kudus. Ada nas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam Mazmur kalau nggak salah. Dan ada juga nas yang berkata, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa kemuliaan. Karena dosa yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa bangsa Israel takut ketika Allah turun di Gunung Horeb? Ya karena mereka berdosa. Mereka melihat suasana itu aja udah ketakutan. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan, dalam kemuliaan, gak ada yang mustahil. Kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal, bersekutu dengan Dia. Kenikmatannya bukan kenikmatan daging. Kalau orang sebelah, aku nggak mau nyinggung-nyinggung sebenarnya. Cuman berbeda pengikutan kita. Ketika kita datang sampai ke surga, nggak ada tuh hubungan daging, nggak ada seks segala macam. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan secara langsung, pribadi, kenikmatannya itu tiada taranya. Nggak bisa kita bayangkan, nggak pernah kita nikmati sebelumnya. Lalu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Ternyata kita dipanggil untuk memanggil. Kita diberkati untuk memberkati. Kita dikasihi untuk mengasihi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu, teman-teman. Makanya ada istilah terima kasih ya, tapi nggak mengasihi. Terima kasih ya. Padahal kita sudah terima, ya artinya tugas kita mengasihi. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan, memberikan uang 1/10, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan buat Tuhan adalah terusin pekerjaan Tuhan, terusin kasihnya Tuhan.
Siapa yang harus kita kasihi? Diri kita sendiri. Terlebih dahulu. Kita nggak usah deh muluk-muluk. Aku mau mengasihi sahabatku, Bang. Waduh, dia malas ke gereja, Bang. Dia ini begitu. Tapi kamu sering menghakimi dia. Kasihlah dirimu sendiri. Buatlah dirimu jauh dari dosa. Buatlah dirimu setia akan Tuhan. Baru kamu kasih orang lain. Ada juga ayat yang aku lupa ayatnya. Takutlah akan Allah, lalu lawanlah iblis. Itu adalah salah satu cara untuk melawan iblis. Kalau kita nggak takut akan Allah, bisa-bisa iblis menghakimi kita. Makanya aku nggak berani ketika ada orang kesurupan langsung dalam nama Yesus. Bisa-bisa iblis menghakimiku. Tapi kalau orang yang takut akan Allah, barulah lawan iblis. Ya itu kan perjanjian lama ya, pengertian lahirnya. Maksudnya, kalau kita sudah bersih, kita bisa membersihkan. Tidak mungkin kita ngelap motor pakai lap yang kotor. Motor kita sudah kotor, berdebu gitu kan. Kalian di sini mungkin ada yang punya motor. Sering lap-lap cuci-cuci motor gitu kan. Motor. Sayang ini. Belum punya motor. Pasti lap kanebonya itu harus yang bersih kan. Dicuci dulu. Tidak bisa ya yang kotor membersihkan yang kotor. Nggak bisa teman-teman. Sebelum kita mengasihi, terlebih dulu kasih diri kita sendiri. Kasihilah diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Lalu ayat yang 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita harus menghargai belas kasihan Tuhan. Inilah belas kasihan Tuhan yang kita sudah dengar malam hari ini. Tuhan mengasihi kita begitu besar. Dia rela mati untuk kita. Bukan karena kepentingannya, bukan karena keinginannya, tapi karena cintanya yang begitu besar bagi kita. So, kalau kita sudah tahu cinta Tuhan begitu besar, cintailah diri kita, cintailah sesama, dan cintailah Tuhan. Seperti salib ini, kasihlah sesamamu, baru kasihlah Tuhan. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu. Demikian firman Tuhan. Semoga teman-teman kita semakin setia di jalan Tuhan. Hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sedikit lagi aku mau sampaikan. Ini pengertianku sendiri. Dulu, kalau ada berita, entah itu berita pemerkosaan, itu jarang teman-teman. Kalau ada berita tentang ayah perkosa anaknya, atau ayah membunuh anaknya, mutilasi, pembunuhan, itu sekalinya ada keluar di TV zaman aku kecil. Itu aneh, jarang banget, dan gempar banget. Tapi teman-teman, menjelang kedatangan Tuhan, seperti Batranu, seperti kejadian pada air Batranu. Artinya kenajisan itu semakin memuncak, kejahatan semakin memuncak, peperangan di mana-mana. Ini sudah menjelang kedatangan Tuhan, teman-teman. Dosa kenajisan itu tidak mengenal yang namanya kaya, miskin, cantik, laki-laki, perempuan yang cantik, yang enggak. Di kota, di desa, di kampung, di hutan pun ada yang namanya dosa kenajisan. Kenal pandang bulu lagi, teman-teman. Dan tugas kita untuk menjaga diri dan menjaga lingkungan kita. Dan kalau bisa kita selamatkan orang. Itu teman-teman. Aku adalah kehidupan yang najis. Hidup dengan banyak kenajisan. Sebelum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, banyak kenajisan yang kulakukan. Kalau kita mengejar mujizat Tuhan, itu hal yang biasa. Itu karunia roh, teman-teman. Makanya mujizat orang sakit sembuh. Itu hal yang biasa. Belum tentu orang yang sudah sakit tadi sembuh, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Justru yang luar biasa adalah ketika orang yang tadinya berdosa, orang yang paling jahat, dia berubah menjadi kehidupan yang rohani. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Nah, kalau di malam hari ini ada yang mungkin masih ada dosa yang belum selesaikanlah sama Tuhan. Perdamaikanlah diri kita dengan sesama, dengan Tuhan. Bahwa dalam doa, Tuhan saya mau berubah, Tuhan. Jangan andalkan saya bisa, tapi andalkan Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Udah. Oke, thank you Bro Dion buat kebenaran firman-Nya. Luar biasa. Wah, tema kita malam hari ini
apa ya? Mengenal Kristus apa mengikut? Mengikut Siapa yang tahu tema Tuhan. kita malam hari? Apa aku lupa ya? Apa? Sharing. Jangan Brodion dulu diam dulu. Yang lain dong, yang lain. Siapa yang tahu tema kita malam hari ini? Enggak ada yang tahu kan? Malam hari ini kita punya tema mengikut Tuhan, asik. Bukan mengikut dia ya, mengikut Tuhan. Luar biasa, sangat terberkati teman-teman. Sekarang kita akan masuk di sesi kita bisa tanya jawab, kita bisa sharing, dan malam hari ini kita ada ditemani sih, selalu ada senior-senior yang sungguh luar biasa yang selalu membackup kita dari belakang. Oke, monggo teman-teman silakan yang mau sharing, yang mau bersaksi, yang mau curhat juga boleh mungkin ya. Atau yang mau bertanya, monggo silakan. Oke, Halo. Shalom. Oke, monggo silakan. Siapa tadi itu? Apa ya? Saya. Oke, silakan. Brother. Oh ya. Maaf ya, nggak bisa nyalakan kamera soalnya saya lagi di luar di teras rumah. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ini firman Tuhan yang sungguh memberkati saya secara pribadi, sekaligus saya sangat tersinggung ya, karena secara pribadi ini adalah firman Tuhan yang 3 hari yang lalu bicara juga kepada saya 2 kali, pagi dan malam, dan juga hari ini. Jadi kayak triple kill begitu ya, 3 kali jadinya kena ini. Jadi ini juga adalah hal yang orang percaya harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengikut Yesus. Nah, saya juga sangat terberkati dengan firman Tuhan ini. Nah, yang saya dapatkan itu adalah ada 3 poinnya dalam satu ayat ini. Berarti ada 3 poin yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama adalah menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan juga mengikut aku, yaitu mengikut Yesus. Nah, di sini saya menangkap ya bahwa saya melihat dari konteks sebelumnya, yaitu di mana ada pengakuan Petrus, ya, pengakuan Petrus yang menyebut bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang paling lengkapnya itu saya pernah baca di Matius 16. Ya, Matius 16 di situ dikatakan Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" Nah, terus Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, terus dia selanjutnya dikatakan kata Yesus kepadanya, barang siapa yang selanjutnya teman-teman yang selanjutnya dikatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga." Yang ini artinya bahwa setiap perkataan yang keluar dari orang percaya secara khusus, ya, dan juga kepada Petrus pada saat itu bukan Petrus sendiri ataupun bukan keinginan Petrus dan bukan juga dari kelompok-kelompok tertentu, tapi dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri yang mengatakannya kepadanya. Makanya di sini dikatakan, "Berbahagialah engkau sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu." Nah, begitu juga sama saya secara pribadi, ini yang mengatakan ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, berbahagialah kita. Karena yang mengatakan itu kepada kita bukanlah orang tua kita, ya, bukanlah orang tua kita ataupun dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi Allah lah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita dan memakai orang-orang di sekeliling kita maupun orang tua kita. Nah, jika kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan bagi Juru Selamat kita secara pribadi, maka selanjutnya apa yang kita harus lakukan? Yang saya lakukan, gitu ya. Yang saya lakukan yaitu menyangkal diri. Ya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Nah, di sini juga Bang Dion juga menyinggung tentang ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, di sini juga Yesus aja ya, secara logisnya Yesus aja yang manusia, dia mengatakan seperti ini.
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus aja yang sebagai, ya kita percaya bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Dia aja yang adalah manusia, secara manusia itu nggak sanggup dia melakukannya. Ya. Tetapi dia kembalikan kepada Bapa. Karena apa? Karena dia diutus ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dia sebagai manusia, tetapi kehendak Bapa yang mengutus dia. Nah, di ayat yang selanjutnya juga dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu adalah bisa digambarkan adalah kekhawatiran yang sangat khawatir begitu, sangat tidak terkendali sampai titisan darah begitu. Nah, aplikasinya bagi kehidupan kita, ya secara khusus saya yang telah diberkati dengan firman Tuhan ini, gaklah mudah bagi kita untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan juga untuk mengikut Yesus. Karena ini adalah hal di mana kita harus menaati seluruh firman Tuhan dan juga meninggalkan hal-hal kedagingan kita, hal-hal yang membuat kita dulunya nyaman dan tidak fokus kepada Tuhan. Nah, hal apapun itu, maupun hal besar maupun hal kecil, ya. Maka dari itu saya sangat terberkati dan diingatkan Tuhan kembali di hari ini bahwa itu tidaklah mudah, tetapi jika kita jalan bersama-sama dengan Kristus, jalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa, pasti semuanya kita dapat lalui dan juga lewati bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan juga kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yang itu artinya apa? Suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita karena kita sudah dapat percaya dan akan melakukan dan akan mengerjakan keselamatan yang telah kita dapatkan itu, yaitu mengikut Kristus. Ya, demikian sharingnya. Saya ingin memberkati kita semua juga. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, brother. Wow. Ini dari tadi kayaknya kaum laki-laki semua nih yang ngomong. Mana nih kaum perempuannya nih yang mau sharing, silakan. Ayo dong, mau dengar nih teman-teman cewek nih. Ada sedikit dari saya. Oh, oke. Silakan. Terima kasih untuk saudara Dion dan saudara siapa tadi yang sudah sharing. Dari ayat kebenaran firman Tuhan yang tadi sangat memberkati, dan dari penjelasan saudara tadi sangat luar biasa dan sangat memberkati. Yang ingin saya mau pertegaskan, perhatikanlah konteks itu sebaik mungkin supaya kita bisa menyampaikan dan para pendengar juga tidak bisa mengantuk begitu. Itu dulu yang saya harus tekankan, karena kalau kita bilang kita mampu untuk mengikuti Tuhan, saya berpikir tidak. Kenapa? Saya sampaikan bahwa seorang manusia pun tidak ada yang mampu untuk mengikuti Tuhan. Bahkan seorang pendeta itu yang sudah melayani di mana-mana tidak mampu untuk mengikuti Tuhan. Why? Kenapa? Sampai saya menekankan itu. Jika kita mau melihat bahwa ada manusia yang mengikuti Tuhan, berarti Tuhan tidak usah datang ke dalam dunia ini. Dengan sendirinya dia akan merasa diri bertobat dan bersih, dan dengan sendirinya dia mengikuti Tuhan. Tetapi kenyataan adalah tidak. Kenyataannya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang mencari mereka di Taman Eden. Dan waktu terus menerus berjalan sampai di dalam perjanjian baru, tidak ada seorang nabi yang mampu untuk mengikuti Tuhan dengan jejak Tuhan yang begitu benar. Tidak ada. Bahkan rasul paling terkenal di dalam perjanjian baru mengatakan seperti ini. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul.
bahkan tidak layak. Bahkan tidak layak. Jadi kalau seumpamanya ada seorang pendeta saat ini untuk menegaskan dirinya layak untuk mengikuti Tuhan, saya masih berpikir panjang akan hal itu. Bukan saya tidak percaya dia, saya percaya dia sebagai manusia. Tapi mungkin kata-katanya saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena tabiat manusia pada dasarnya ujung-ujung hanya ke dosa. Jadi jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia mampu untuk mengikuti Tuhan, ya untuk apa Tuhan Yesus datang menebus dosa? Untuk apa Tuhan Yesus waktu dia naik kembali ke dalam kerajaan surga, kembali ke surga? Untuk apa dia meminta Roh Kudus? Untuk apa? Jika ada manusia yang mampu untuk mengikuti jejak apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya untuk apa Tuhan pusing-pusing untuk minta Roh Kudus? Tinggal mereka duduk sama-sama di tata yang begitu mewah memperhatikan manusia. Tidak usah kan Allah Roh Kudus untuk turun menolong. Jadi teman-teman yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini saya mau menegaskan bahwa satu hal yang kita harus ketahui bahwa tadi ada singgung ayat iman tanpa perbuatan adalah nol. Bagaimana kita mau bilang iman tanpa perbuatan sedangkan kita membuat diri kita sok suci, sok bersih, sok tidak mau bergaul dengan orang. Terus bagaimana kita mau menampakkan bahwa itu? Jika kita hanya duduk satu hari penuh hanya baca Alkitab di dalam kamar, setiap hari Senin sampai hari Minggu di dalam gereja, terus bagaimana orang-orang di luar sana bisa dengar kabar? Terus bagaimana mereka akan tahu kabar sebenarnya? Jika kita enak-enak pangku kaki baca Alkitab, duduk di dalam gereja. Itukah yang disebut untuk mendapatkan buah, untuk menghasilkan buah? Apakah waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia hanya duduk dari pagi ketemu pagi, menceritakan kerohaniannya terus-menerus? Tidak. Ada lagi tadi ini perumpamaan yang disebut oleh saudara Dion. Saya setuju. Mana mungkin motor yang sudah bersih dilap dengan kain kanebo yang kotor? Ya, saya setuju akan hal itu. Saya setuju. Tapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tatkala dia makan bareng-bareng dengan orang berdosa. Itukah yang kita akan pakai ilustrasi bahwa motor yang kotor kita lap pakai kanebo yang kotor? Terus bagaimana caranya? Iman tanpa perbuatan nol, ya. Terus bagaimana caranya? Nah, kalau kita hanya menjaga image kita adalah orang Kristen dan kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bukan non Kristen, yang non Kristen. Terus bagaimana mereka mengetahui kebenaran kekristenan? Bagaimana? Jadi saya mau bilang, saya orangnya senang bergaul. Saya bukan mau memamerkan saya punya popularitas. Saya mau bergaul dengan siapapun. Kenapa saya mau bergaul dengan siapapun? Karena saya mau ambil contoh dari Juru Selamat. Dia bilang begini, saya datang bukan untuk orang-orang yang membaca Taurat tiap saat, tiap detik, tiap menit. Itu penekanan di orang-orang ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia datang bukan untuk hal itu. Dia datang bukan untuk itu. Dia datang untuk orang-orang yang belum mengerti. Nah, jika saya dan teman-teman sudah mengerti akan kebenaran, sebenarnya komunitas kita itu bukan komunitas di situ lagi. Jika kita sudah benar-benar kuat, iman kita sudah benar-benar kuat, berarti perkumpulan kita bukan di situ lagi. Bukan. Tetapi perkumpulan kita adalah memberikan kepada mereka pengetahuan-pengetahuan atau memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang-orang yang belum mengerti. Itu yang sebenarnya yang Tuhan mau. Jadi, teman-teman,
Tuhan tidak melarang untuk bergaul. Tuhan tidak melarang untuk apapun. Ada saudari Mega menekankan, kehidupan itu harus balance. Jika kerohanian terlalu tinggi, hati-hati. Nanti Tuhan juga cap nanti jadi orang-orang ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Hati-hati. Jadi kerohanian dengan duniawi itu balance, Pak. Mau bergaul dengan sama-sama dengan orang Kristen, tidak akan ada dampak. Tidak akan ada dampak sama sekali. Bahkan kita tidak bisa menunjukkan buah itu. Yang ada apa? Yang ada satu menghakimi satu. Saya akan menghakimi Ucer, Ucer akan menghakimi saya akan menghakimi Nona Ana, Nona Ana akan menghakimi saya, dan lain sebagainya. Karena sama-sama tahu akan kebenaran itu. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, kalau ada sampai saat ini seorang pendeta mengikuti Tuhan, omongannya dia saya mesti pikir 2 kali. Entah itu benar atau tidak. Kenapa? Karena saya mau belajar dari seorang rasul yang paling hina. Tapi paling berpengaruh sejarah perjanjian baru. Jadi hati-hati. Kita sebagai orang-orang percaya datang untuk memberikan buah. Iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan kosong. Bagaimana itu bisa ada buah? Saya dan saudara dituntut untuk bergaul dan menceritakan kedahsyatan yang dilakukan untuk saya dan saudara. Ya, nama saya Daniel Dake, saya asal dari Sabu, asli NTT, dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih, Pastor Daniel. Waduh, thank you teman-teman buat sharing-sharingnya. Terima kasih buat Brother Tio yang sudah berikan firman Tuhan yang bisa. Oh, lagi di jalan ya? Apakah lagi bawa motor ya? Oke, gaskan. Oke, guys. Gimana Pastor Duta? Masih ada yang mau di-sharingkan, Pastor Duta? Boleh tambah kan? Oke, monggo. Boleh berikan masukan, boleh Kak? Oke, shalom teman-teman semuanya, kakak hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Di sini mungkin saya mau tambahkan sedikit tentang bagaimana mengikut Tuhan ya. Kalau mengikut Tuhan itu, buat saya pribadi itu terkadang orang mengikut Tuhan tuh karena hanya ingin berkat, karena hanya ingin lihat bukti, ingin lihat bahwa hamba ini dipakai Tuhan. Tidak, mengikut Tuhan itu kadang begini, masalah pertama yang kadang orang berpikir bahwa ikut Tuhan tuh nanti diberkati. Salah, kadang orang memandang kalau hanya masalah berkat itu adalah hal yang paling salah. Ikut Tuhan tuh bukan karena mau diberkati terus, tidak. Ikut Tuhan tuh karena memang sudah diberkati. Cari Tuhan tuh karena memang sudah diberkati, yaitu apa? Sudah dipercayakan Tuhan sepenuhnya untuk ada di dunia ini, sudah diberikan nafas, kesehatan, itu sudah berkat yang luar biasa. Dan kalau bilang kita sudah mengenal Tuhan tuh, kita harus seperti abang tadi bilang tuh, bagaimana kita bergaul sama orang. Contohnya pribadi saya tuh bukan karena saya mengenal Tuhan, jadi saya harus jaga jarak sama mereka. Saya harus jauhi mereka tuh begini, mereka mabuk, mereka kasih. Tidak. Orang yang mengenal Tuhan, dia harus dekat sama mereka. Dia harus ada memang. Karena begini, orang yang tidak kenal Tuhan, walaupun dia sudah kenal dan tidak kenal, diacu dan tidak acu, tetapi pribadinya itu akan mengenal Tuhan tuh bisa lewat pribadinya kita. Dengan caranya apa? Dengan caranya bahwa kita selalu membangun koneksi kita tuh sama Tuhan. Jadi kita tuh selalu terhubung akan Tuhan. Caranya bagaimana kita terhubung sama Tuhan? Ya pertama membangun doa. Ketika orang kadang bilang bahwa kita hanya bisa ketemu Tuhan tuh di gereja, atau mungkin membangun ibadah tuh di gereja. Sebenarnya ibadah yang sejati, ibadah yang sebenarnya itu
bukan saat kita di gereja, tetapi saat kita melakukan pekerjaan aktivitas sehari-hari, ibadat sejati kita itu akan dilihat dari situ. Tuhan kita, orang percaya bahwa Tuhan itu akan terlihat dalam pribadi kita saat kita melakukan hal-hal aktivitas sehari-hari. Nah, tanpa kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang kita lakukan itu dari Tuhan, itulah yang mengalir dari firman. Firman itu yang mengalir dalam diri kita, yang membuat orang itu bisa merasakan, wow, ini loh Tuhan, ini loh dia. Jadi tanpa kita harus begini, kita bilang harus begini, tidak. Kita lakukan saja apa yang Tuhan mau. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Pekerjaan kita lakukan setia, kita tidak mencuri, tidak mengambil kesempatan. Kita lakukan hal yang baik sehingga orang lain itu bisa menilai kenapa dia melakukan ini. Sehingga orang itu selalu penasaran akan kita. Kenapa kamu mau lakukan hal ini? Ya saya lakukan karena ya pribadi saya itu saya pengen saya mau untuk ini semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, dari situ orang akan penasaran. Tuhan itu seperti apa? Nah, dari situ dia akan membangun koneksi. Saya juga pengen mengikut Tuhan. Nah, seperti itu, seperti firman Tuhan. Judulnya tadi malam ini kan bilang mengikut Tuhan ya. Jadi mengikut Tuhan itu ya jangan terlalu ingin Tuhan memenuhi kita punya syarat-syarat. Tuhan ikut Tuhan tuh, Tuhan harus berkati saya. Tuhan harus kasih saya ini, kasih tidak. Ikut Tuhan tuh karena sudah diberkati. Sudah diberkati sebelum ikut Tuhan, percaya bahwa kita sudah diberkati dulu. Jangan mau ikut Tuhan, saya punya usaha Tuhan berkati. Oh tidak itu. Kalau kita mau kenal Tuhan cuma karena hal itu, kita buta memang. Kita tidak akan pernah kenal Tuhan. Tapi karena kenal Tuhan, karena cinta, kasih sayang, kemurahan, percaya. Kita punya koneksi. Kita akan selalu membangun koneksi itu sama Tuhan. Nah, dan mungkin masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin lebih lengkapnya si Bang siapa yang tadi? Bang Duta. Oke, ya puji Tuhan. Mungkin saya serahkan sama selanjutnya semua. Oke, Bang Erik, thank you Bang Erik buat sharingnya. Masih ada yang mau nambah? Mana nih tadi? Yang tadi tak. Bang. Halo? Iya. Halo Bang, Oke, boleh ngomong sedikit ya tentang tadi? Ya. Iya, monggo silakan. Sedikit tadi, terima kasih Bang Dake. Tadi aku dengar sedikit dari Bang Dake. Betul banget. Rasul Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul. Sebenarnya itu kenapa? Karena dia adalah penganiaya jemaat. Bahkan dia yang orang yang membunuh Stefanus, salah satu pengusut yang membunuh Stefanus. Intinya di sini kenapa kuatkan dengan motor tidak bisa dibersihkan dengan alat yang kotor, bukan kaitannya sok suci atau bagaimana Bang ya. Karena aku sendiri pun punya akun TikTok. Kalau mungkin ada dari teman-teman yang tahu, pemuda gereja, di situ aku berbicara tentang keimanan kekristenan, dan siapapun boleh bertanya, termasuk orang yang tidak mengerti agama Kristen. Dan itu tugasku juga, tidak memandang bulu siapapun. Artinya di sini aku mau menekankan, kita jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka merasa diri suci dan benar, menyampaikan firman, tapi mereka punya kekotoran yang banyak. Karena mereka tidak mengenal hal mengikuti Yesus tadi yang sudah kusampaikan. Menurutku, tidak bisa dikatakan tidak perlu Yesus turun ke dunia kalau orang bisa mengikut Tuhan. Tidak bisa juga dikaitkan dengan ketika jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa datang Allah. Tidak ada kaitannya itu. Karena memang Yesus harus datang ke dunia. Dan mengapa perjanjian yang pertama itu dihilangkan? Karena perjanjian yang pertama tidak berkenan kepada Allah. Dan perjanjian yang kedua, itulah perjanjian yang sejati. Allah mau menyampaikan dirinya yang sempurna. Kasihnya yang sempurna itu tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Tapi ada dalam perjanjian baru. Seperti itu. Dan memang betul sekali kalau kita sebagai orang Kristen tidak boleh hanya bergaul hanya sekadar bersama dengan orang Kristen saja, tapi juga bergaul dengan orang-orang di luar Kristen.
Tapi ingat, pergaulan itu tidak boleh merusak kebiasaan kita yang baik. Kebiasaan kita yang baik tadi apa? Ya tadi udah aku sampaikan kan. Dan kita juga harus berdampak bagi mereka. Bukan berarti apa yang aku sampaikan tadi kita harus memisahkan diri. Tidak. Karena aku pun tidak pernah memisahkan diri karena aku bikin konten juga di TikTok. Itu aja yang bisa aku sampaikan, Bang. Tuhan berkati. Oke, brother. Thank you ya. Hati-hati di jalan. Dan berkati. Oke. Pastor Duta masih ada di tempat? Halo. Halo, shalom, selamat malam. Iya, Teman-teman, puji Tuhan. Oke, Pastor. Malam hari ini bisa bergabung. Semoga anugerah Tuhan. Tadi sudah terlalu banyak yang sudah disampaikan. Saya sampai lupa karena saya juga lagi sibuk kerja. Cuma saya dengar saja. Ya, intinya malam hari ini, ya cuma ingatkan aja kalau misalnya khotbah, bawa firman, itu harus lihat konteks ya, konteks ayat, supaya jangan melebar ke sana ke sini. Karena takutnya nanti kita khotbah naik pohon pisang turun pohon mangga, itu persoalannya di situ. Akhirnya ayat yang satu sebenarnya tidak tabrakan dengan ayat yang lain, kita buat tabrakan ayat itu sendiri gitu ya. Saya bukan khotbah kedua nih ya. Yang kedua yang saya dengar juga tadi mengenai kita diselamatkan karena iman dan perbuatan, itu adalah ajaran yang salah ya. Karena Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 1 misalnya ya, bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman. Hanya iman saja. Tidak ada perbuatan. Terus bagaimana dengan Yakobus pasal, ya saya lupa, Yakobus pasal 2 atau pasal 4 ya, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya gini, kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah diselamatkan, maka bukti bahwa kita percaya itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah bukti kita. Ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima ya, berdasarkan iman kepada Kristus. Jadi saya garis bawahi, tidak ada perbuatan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya oleh iman. Itu sebabnya seruan reformasi itu sola fide. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Ya. Jadi itu yang saya garis bawahi. Yang ketiga saya garis bawahi juga bahwa ketika kita berdosa, Roh Kudus itu tidak pergi dari diri kita. Kita harus garis bawahi ini. Sebagai orang percaya kepada Kristus, ketika kita berdosa, Roh Kudus tidak pergi atau meninggalkan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat ya dalam Alkitab Efesus bisa mengatakan, Roh Kudus itu jaminan keselamatan. Kalau seandainya dosa menjadi salah satu hal bagi orang percaya, Roh Kudus pergi, saya yakin dan percaya malam hari ini kita semua enggak ada yang selamat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang satu hari saja tidak lakukan dosa? Ayo, satu hari saja tidak lakukan dosa. Kalau misalnya dosa menjadi syarat kita yang sudah percaya, Roh Kudus pergi gitu saja. Tidak ada yang selamat. Roh Kudus itu jaminan. Itu sebabnya bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu karya Roh Kudus itu bedanya di sini. Kalau perjanjian lama, Roh Kudusnya itu sifatnya temporal. Temporal itu sementara dan khusus kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, misalnya para nabi, raja, imam, pelayan-pelayan Tuhan. Nah itu Roh Kudus diberikan. Tetapi ketika perjanjian baru, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Ketika orang yang percaya Yesus, Roh Kudus diberikan. Kalau tidak percaya Yesus, Roh Kudus enggak ada. Maka Roh Kudus yang diberikan kepada diri orang percaya itu sifatnya permanen. Sifatnya permanen. Tujuannya apa sifatnya permanen? Supaya menjadi jaminan. Supaya kita diselamatkan. Maka konsep keselamatan dalam iman Kristen itu ada 3. Ya, dulu kita sudah diselamatkan, sekarang kita sedang diselamatkan, dan nanti kita diselamatkan. Ya, itu sebabnya kita perlu hati-hati ya ketika mengatakan
Roh Kudus bisa pergi gitu saja ya. Waduh, kalau seandainya seperti itu, waduh, saya malam nggak bisa tidur. Benar nih, nggak bisa tidur ya. Jadi seperti itu kira-kira. Terus tadi lompat kemana lagi ya? Tentang Rasul Paulus ya, saya nggak bahas itu karena nggak ada sangkut pautnya dengan ayat itu. Intinya gini, kalau mengikuti Yesus itu memang tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tadi sudah dikatakan Bung Erigon ya, bahwa jangan karena berkat atau motivasi berkat kita ikut Tuhan, atau karena mujizat kita percaya Tuhan, ikut Tuhan. Kemarin saya sempat dengar satu khotbah yang bagus sekali, eksposisinya luar biasa tentang iman karena mujizat dan iman karena Injil. Ya, banyak orang ikut Tuhan karena disembuhkan oleh Tuhan, bukan karena dia dengar Injil, dia percaya Injil dan dia ikut Yesus. Nah ini harus hati-hati. Memang tidak salah kita disembuhkan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan, kita merasakan mujizat Tuhan, kita percaya dan kita ikut Yesus, nggak salah. Tetapi harus hati-hati. Karena banyak orang tinggalkan Yesus karena iman mujizat. Iman karena melihat tanda-tanda. Kalau kita lihat misalnya Yohanes pasal 6. Ya, banyak orang ikut Yesus. Mereka melihat mujizat, disembuhkan. Tapi ketika Yesus memberitakan pengajaran, mereka tinggalkan Yesus. Nah ini kalau kita berbicara tentang hal mengikuti Yesus, kita kaitkan. Jadi mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi siap menderita. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ayat itu tadi, ya bahwa ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, ya itu artinya penderitaan. Kita harus siap dicaci maki, kita siap menderita. Itu sebab kalau kita mau korelasikan dengan Matius pasal 5 dengan ucapan Yesus, harus siap dianiaya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita yang menjadi orang percaya, kita yang menjadi pengikut Yesus, jangan berpikir bahwa ikut Yesus enak-enak, menderita. Tetapi ingat juga, ya Tuhan juga menjamin hidup kita. Tuhan pasti cukupi hidup kita. Jadi jangan khawatir. Ya, ada berkat Tuhan juga pasti ada di sana. Ya, bagi orang yang setia. Ya, itu sebabnya kalau kita mau lihat banyak ayat tuh banyak sekali penyertaan Tuhan. Ya, bagi orang percaya. Misalnya para rasul. Para rasul tuh hidupnya menderita. Bahkan kalau teman-teman baca sejarah tentang kematian para rasul itu, ada yang mati ditarik dengan kuda, mati dipenggal, mati disalib terbalik dan sebagainya. Mereka itu menderita semua. Tetapi mereka juga mendapatkan berkat luar biasa, berkat sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi percayalah, walaupun kita mengikut Tuhan itu sudah sulit, tapi Tuhan pasti tolong. Ya, Ibrani 12 mengatakan kalau kita terus pandang Yesus, ya, Yesus akan menuntun kita, ya, step by step sampai pada akhir tetelestai, ya, hidup kita, sampai akhir hidup kita. Tadi Saudara Daniel katakan ikut Yesus itu bukan karena kita bisa sampai kita bisa ikut Yesus, tidak. Memang saya setuju. Memang kita nih manusia yang lemah. Paulus bilang apa? Jangan merasa diri paling hebat, paling kuat. Hati-hati jangan sampai kita jatuh. Itu kalau baca di 1 Korintus pasal 10 ayat 12, baca situ ya. Jadi kita ini lemah, manusia yang terbatas. Ya. Maka kalau mengikuti Yesus kita pasti jatuh. Ya, pasti jatuh tuh pasti ada. Tetapi ingat, ya, kita yang percaya sungguh-sungguh ketika kita jatuh, Mazmur mengatakan sekalipun orang percaya jatuh, Tuhan tetap menopang tangannya. Ya. Intinya tetap setia, melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Ya, toh? Percaya pasti Tuhan akan pakai kita luar biasa untuk menjadi berkat ya. Jadi malam hari ini firman Tuhan mengikut Yesus itu adalah panggilan kehidupan kita orang percaya ya. Ya, kalau orang percaya mengaku percaya Kristus, tapi kalau nggak mau mengikut Yesus, ya bukan percaya Yesus itu namanya. Itu cuma KTP saja yang Kristen. Mengikut Yesus artinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Beritakan Injil. Nah, itu mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus duduk diam saja, nggak lakukan apa-apa, itu bukan mengikuti Yesus itu. Mengikuti Yesus mengabaikan orang lain, bukan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tapi masih tidak peduli, tadi sudah disinggung juga. Ya, egois dan sebagainya, bukan mengikuti Yesus.
Yesus punya teladan itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita yang ngakunya mengikut Yesus, harus ikut apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Yang sudah Tuhan teladankan oleh firman-Nya yang kita baca setiap hari. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Waduh, ini sudah khotbah ketiga nih ya. Mohon maaf. Terima kasih. sudah year kelima ya. Terima kasih ya Pastor Duta buat tambahannya, buat kesimpulannya. Dan sekarang saya serahkan kepada pengurus bila ada pengumuman dan kegiatan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih untuk sharing-sharing teman-teman pada malam hari ini. Saya percaya suara saya kedengaran. Kedengaran ya? Iya, Nuna. Jelas, Bu, jelas. Oke. Saya yakin ya malam hari ini banyak teman-teman yang kepingin berbicara, kepingin sharing, kepingin berbagi untuk kita semua, tapi karena ada satu dan dua hal lagi. Karena waktu kita juga, nanti mungkin kita selesai ini, teman-teman ada lagi yang mau lanjut sharing, silakan. Saya akan tetap buka Zoom untuk teman-teman yang masih lanjut sharing, tapi kita akan doa dulu. Dan ada beberapa pengumuman juga yang mau saya sampaikan, teman-teman. Nanti tanggal 28 kita akan ada ibadah gabungan akhir bulan Maret. Dan kita juga punya link-link grup, teman-teman bisa lihat di chat Zoom yang ada, nanti akan dikirim. Dan untuk teman-teman yang rindu untuk melayani, ya, baik itu firman Tuhan, baik itu WL, maupun jadi host, jadi multimedia, silakan bisa hubungi admin yang ada. Itu ada Angelo, ada Kak Satri. Ya, untuk hari Rabu, teman-teman bisa hubungi mereka untuk pelayanan. Kita akan membuka untuk teman-teman yang rindu untuk melayani bersama dengan kami. Silakan menghubungi setiap admin yang ada. Untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin nanti akan disampaikan di grup, dan besok juga kita akan ada ibadah dari PKMI. Teman-teman yang tidak ada kesibukan bisa bergabung juga bersama dengan kita, karena besok juga temanya sangat menarik. Ya, besok juga temanya sangat menarik, jadi teman-teman bisa bergabung dan kita sama-sama sharing. Mungkin hari ini yang tidak bisa sharing, yang tidak bisa ini, mungkin besok adalah kesempatan untuk kita saling sharing gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman dari Papua, sungguh luar biasa ya. Sekarang sudah mau jam 12, teman-teman masih stay. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk teman-teman semua, para member, para admin semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya akan bawa kita dalam doa syafaat. Bu masih ada di tempat, Bu? Kalau masih ada di tempat, nanti selesai doa syafaat langsung doa berkat. Apakah masih di tempat? Kadake ada di tempat? Oke, siap. Kadake ada di tempat, maka nanti selesai saya doa syafaat, langsung dilanjut dengan doa berkat. Teman-teman yang mau didoakan atau ada pergumulan lain, silakan sampaikan di chat Zoom. Nanti saya akan bawa kita dalam doa. Teman-teman. Oke, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini.
Terima kasih untuk kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama melalui via Zoom yang ada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami seringkan bersama. Tuhan, berkati kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, Tuhan. Jika setiap pemberitaan firman berlangsung, Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni, kuduskan, layakan kami. Dan pada malam hari ini, Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami, doa syukur kami kepadamu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk pada malam hari ini teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kami, Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, pendidikan mereka, masa depan, apapun pekerjaan yang saat ini dikerjakan, Tuhan, buat berhasil, dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman semua yang sudah pelayanan pada malam hari ini, juga Tuhan Engkau memberkati mereka. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa kami, Tuhan. Kau memberkati, kami bersyukur Tuhan bahwa walaupun masa-masa seperti ini, Tuhan, kami bangsa kami boleh mendapatkan berita yang menurut kami luar biasa, Tuhan, karena teman-teman kami, bahkan kami semua, Tuhan, rindu untuk berlibur dan lain sebagainya, Tuhan, dan sudah mulai melonggar. Ada aturan-aturan baru, Tuhan. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sungguh nyata atas bangsa kami. Dan kami percaya, Tuhan, di mana setiap anak-anak Tuhan menopang di dalam doa, maka Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawabnya, Bapa. Dan kami percaya, Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pemerintahan yang ada, baik dari pemimpin teratas sampai kepada yang terendah, Tuhan. Memberkati mereka, berikan hikmat Tuhan untuk kepada mereka, agar mereka, Tuhan Yesus, boleh menjalankan tugas mereka dengan takut dan gentar akan Engkau. Berkati Tuhan keamanan bangsa kami, baik angkatan darat, laut, udara, kepolisian, Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, agar mereka boleh menjaga bangsa kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk para medis yang ada, untuk mereka, untuk semangat dokter yang melakukan mereka, sehingga saat mereka menangani setiap para pasien yang ada, Tuhan, biarlah dengan tulus Tuhan yang akan menyembuhkan setiap para anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang sedang sakit yang dilayani oleh para medis, Tuhan, dan mereka semua yang daripada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para misionaris, hamba-hamba Tuhan, sekolah-sekolah Kristen di mana mereka berada, Tuhan, saat ini. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan tolong, Tuhan, sehingga dimanapun orang-orang Kristen berada, Tuhan, mereka boleh menjadi garasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk iman Tuhan dalam kehidupan pribadinya, Tuhan. Engkau terus berkati agar dia menjadi anak yang terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya, ya Bapa. Terima kasih kami semua yang sudah berkati. Kami boleh pulang selesai dari dunia, Tuhan. Kami boleh mendapatkan sukacita yang baru, bahkan firman-firman yang selalu mengingatkan kami, menegur kami, dan menasihati setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, harap mengucapkan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita. Amin.
Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang pakai laptop teman-teman? Oke, kalau ada yang pakai laptop bisa di screenshot, bisa difoto ya. Tapi kalau enggak nanti saya ambil dari rekamannya.